Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadal yawm, yawmul ahad ba'dal fajr, 24 November 2024. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Fiqh di bab atau di kitab Al-Janaiz, dan kita masuk kepada bab yang ketiga atau Al-Faslu Tsalits, fasal yang ketiga, takfinul mayit. Maknanya mengkafani mayit. Wa yajibu takfinuhu bima yasturuhu. Maka wajib bagi siapa yang wajib? Wajib yang bagi yang hidup apa yang mati? Bagi yang mati. Maka kalau yang mati bagaimana mau mengkafankan dirinya? Wa yajibu takfinuhu bima yasturuhu. Maka kewajiban bagi yang hidup untuk mengkafani orang yang meninggal bima yasturuhu, dengan apa-apa yang menutupinya. Maka kewajiban ini tentunya bagi orang yang hidup, dan pendalilannya telah datang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Zubair an Jabir. Siapa Abu Zubair an Jabir? Muhammad Ibnu Muslim, Ibnu Tadrus, Mudallis. Namun dia mendengar dari Jabir kadang-kadang, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam keadaan bersambung. Mendengar dari Jabir ibn Abdullah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam keadaan berceramah, berpidato, fadzakara rajulan min ashabihi qubida. Dan Nabi menjelaskan tentang sahabatnya yang mana dia itu qubida, diambil ruhnya oleh Allah, fakufina fi kafanin ghairu ta'ilin. Maknanya dikafani dalam keadaan kain kafan yang tidak cukup. Mungkin hanya setengah bahu, setengah pinggang, dan seterusnya. Wa qubira lailan, dan juga orang ini dikubur di malam hari. Maka Nabi di saat ceramah dia mendengar perkara ini dan dia ceramah khusus untuk menegur dari para sahabatnya. Maka inilah pekerjaan Nabi, dan kita sebagai dai, dan kita sebagai pemimpin dari pondok pesantren dan sebagainya, dan pemimpin dari dakwah, maka jika mendengar sesuatu, maka diucapkan dan dijelaskan dan disebutkan bagaikan khutbah. Bahwa Nabi mendengar ada seseorang yang asal-asalan meninggal, dikafani tidak cukup kafannya, mungkin setengahnya, sebagian terbuka, sebagian tertutup, kemudian dikubur malam. Fazajaran Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an yukbar rajul bilail hatta yusalli alaihi. Maka Nabi marah, tidak pantas bagi mayit itu dikubur di malam hari, sehingga manusia kaum muslimin tidak bisa sholat dikarenakan di malam hari, apalagi di zaman dulu tidak ada listrik. Maka jangan dikuburkan di malam hari, biarkan manusia pada mensoletinya. Illa an yuttarra insanun ila dzalik, kecuali kalau memang dia itu ada darurah. Allahu a'lam, mungkin jika dibiarkan ada penyakit dari mayat tersebut dan seterusnya, sehingga darurah harus segera dikuburkan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam
idza kafana ahadukum akhahu falyuhassin kafnahu. Maka dari ceramah itu isinya Nabi melarang mereka untuk menyolatkan, untuk melaksanakan perkara pengurusan jenazah di malam hari. Disebutkan, maka biarlah kaum muslimin melaksanakan sholat baginya, dan jika kalian mengkafani, kafanilah dalam keadaan yang baik. Maksudnya sampai menutupi auratnya semuanya, bukan ditutup kepalanya, bawahnya terbuka, atau ditutup bawahnya, atasnya terbuka. Maka tidak seperti itu. Walau lam yamlik gairahu wala ba'sa biziyadati ma'a atamakkun min ghairi mughallatin. Maka jika tidak mampu untuk memberikan banyak, maka tidak apa-apa. Dia itu diberikan satu dari kafan cukup. Tidak usah bermewah-mewah. Seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Khabbab ibnul Ard, bahwa dia mengatakan, aku dulu berhijrah bersama Nabi untuk mendapatkan wajah Allah. Faminna man mata lam ya'kul min ajrihi syai' minhum Mus'ab ibni Umair. Maka di antara kami ada yang meninggal kutila yauma Uhudin falam najid man nakfinuhu illa burdatan idza ghataina biha ra'sahu kharajat rijlahu wa idza ghataina rijlaihi kharaja ra'sahu. Fa amarna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an nughtiya ra'sahu wa an naj'ala ala rijlaihi minal idkhar. Maka kata Nabi di sini, atau kata Khabbab ibnul Ard, di saat terjadi perang Uhud, maka banyak kaum muslimin yang terbunuh, sekitar 70. Maka di sini tidak ada penutup. Akhirnya apa? Mujahid ini ditutup kepalanya, terbuka bawahnya. Ditutup bawahnya, terbuka kepalanya. Maka diperintah oleh Nabi kalau begitu, karena memang tidak ada lagi, tutuplah kepalanya. Maka keluarlah kakinya, dan Nabi memerintahkan untuk menutup kepala dan membiarkan kakinya ditutup dengan al-idkhar. Al-idkhar adalah daun-daunan yang bisa menutupinya. Maka ini ucapan dari penulis, kalau memang tidak ada, ya sudah, hukumnya darurah. Namun asal dari pengkafanan kepada mayit dalam keadaan tidak berperang dan dalam keadaan seperti kita aman-aman saja, maka tutuplah saudara kita dengan kain kafan yang baik, yang menutupi. Lalu berkata penulis, fala ba'sa bi ziyadah ma'at tamakkun min ghairi mughallah. Maksudnya di sini, apakah boleh lebih dari satu kain? Maka jawabnya boleh, tapi jangan terlalu mewah. Itu yang diinginkan. Maka inti dari permasalahan mengkafani adalah menutupi dari aurat al-mayyit. Maka tadi disebutkan Nabi sangat marah seseorang yang dikafani dalam keadaan berkekurangan. Padahal tidak ada perang, tidak ada apa. Kemudian Nabi menceritakan
dari Khabbab ibnul Ard, bagaimana orang-orang yang meninggal di perang Uhud tidak mempunyai kafan dalam peperangan. Yang ada hanya satu kain, jika ditutup kepala terbuka bawah, maka itu tidak apa-apa. Nabi menfatwakan, ya sudah, kalau memang tidak ada kain lagi, ditutuplah wajahnya dan dibiarkan bawahnya. Namun di sini permasalahannya tidak ada perang dan kaum muslimin dalam keadaan alhamdulillah seperti kita sekarang, maka tidak pantas bagi seorang muslim untuk berkekurangan kepada saudaranya. Lalu bagaimana kita ingin melebihkan misalnya untuk orang tua kita dan seterusnya, maka boleh ditambah dalam keadaan kita aman-aman dan mempunyai uang, boleh ditambah tapi tidak bermewah-mewahan. Beli kain kafan murah, meskipun 2, 3, tidak apa-apa, agar lebih terbungkus dan tertutup. Maka ini diperbolehkan ziyadah dari 1 bagi yang mampu tentunya, mempunyai uang lebih dari itu, boleh untuk membeli 2 kain. Dan pendalilannya seperti hadis Ibnu Abbas yang muttafaqun alaih, bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku masuk kepada Abu Bakar, kemudian aku ditanya, fi kam kafantum nabiyya? Qalat fi salasati aswabin baydin. Maka aku menutupi Nabi dengan kain kafan 3 lapis. Maka ini yang menjadi poin pendalilan bahwa seseorang jika tamakun, jika dalam keadaan mampu untuk membeli, maka belilah 2 ataupun 3 kain, dibungkus saudaranya dengan kain yang menutupinya. Boleh 2 ataupun 3 kain. Wa yukaffanu asy-syahidu fi siyabihi allati kutila fihi atau kutila fiha. Maka adapun orang yang mati syahid, maka dikubur ataupun dikafani sesuai dari pakaian yang ada. Dan ini telah kita lewati di hadis Jabir ibni Abdullah tentang seseorang tadi yang mana dia itu 2 orang yang terbunuh di peperangan, mati syahid dari perang Uhud, kemudian dikuburkan dengan dikafani dari pakaiannya dan darahnya, tidak dimandikan. Kemudian di saat ditutup oleh kain kafan seadanya, maka di saat diturunkan kepada lahad 2 orang 1 kain, terbatas, maka boleh. Dan poinnya di sini ditutupi mereka orang-orang mujahidin dengan pakaian yang ada, dengan pakaian dia berperang. Kemudian Nabi Muhammad menanyakan di saat ingin memasukkan, karena mereka 2 orang 1 kain, siapa yang lebih dulu? Maka dikatakan, difatwakan, yang lebih dulu dimasukkan ke lahad orang yang lebih banyak mengambil dari Al-Quran, lebih fasih dan lebih baik bacaannya dari yang lainnya, maka didahulukan orang tersebut.
Maka ini makna wa yukaffanu asyahidu fi thiyabihi alladzi qutila fiha. Maka orang yang mati syahid tidak usah dibuka pakaiannya. Biar dengan darahnya yang membuncah tinggal ditutup kain, mau ditutup semua badannya dalam keadaan mampu, dibawa pulang misalnya, maka dengan pakaian tersebut dibungkus dengan rapi, 2, 3, tidak apa-apa yang jelas, tidak dibuka pakaiannya. Kemudian berkata penulis, wanudiba tatyibu badanil mayyit wa kafanihi. Maka disunahkan tatyibu badanil mayyit wa kafanihi. Maka disunahkan agar mayit tersebut yang dibungkusi pertama pakaiannya ataupun kafannya diberikan pengharum dan juga badannya diberikan pengharum. Ini adalah asal dari permasalahan seseorang yang meninggal dengan dalil hadis Nabi yang mana dia meninggal ditutup dengan 3 kain. Tadi kami sebutkan hadis Aisyah, dan diberikan di kain Nabi pengharum dan juga pada badan Nabi. Dan juga pendalilan di saat dicuci, ingat bagaimana Nabi mengatakan kepada Ummi Atiyah, "Fagsilhu bima'in wa sidrin." Maka sidr juga ada baunya. Dan kemudian agar diberikan za'faron. Maka ini asal dari seseorang yang meninggal agar diberikan wewangian. Kecuali di pelajaran yang lalu, di hadis Ibni Abbas, di mana seseorang yang sedang umrah dan menggunakan pakaian umrah, kemudian terjatuh dari untanya dan meninggal seketika. Maka disebutkan di dalam hadis, la tumissuhu tiban. Maka tutupi dia dengan pakaian umrahnya dan jangan terkena dari wewangian, baik kafannya ataupun badannya. Maka bagaimana menjawab permasalahan seperti ini? Jawabnya, ini kekhususan bagi orang-orang yang meninggal dalam keadaan umrah. Karena ada dalilnya disebutkan, fa innallaha yab'atsuhu yaumal qiyamah mulabbiyan. Karena Allah di hari kiamat itu akan membangunkan dia dari kuburnya dalam keadaan dia mulabbiyan. Dan makna mulabbiyan adalah bertalbiyah, labaik Allahumma labaik, labaik la syarika lak labaik, innal hamda wa ni'mata wal mulk la syarika lak. Maka ini yang diinginkan, bertalbiyah, dan ini kekhususan bagi orang-orang yang meninggal dalam keadaan umrah. Adapun kaum muslimin yang tidak mengadakan umrah dalam keadaan mati biasa, maka dikafani dan diberikan utur kepadanya. Dan ini adalah asal dari seorang mayit, bahwa dia diberikan utur pada badannya dan juga pada pakaiannya. Kecuali orang yang meninggal dalam keadaan umrah, karena kekhususan di hadis Ibnu Abbas yang muttafaqun alaih.
Maka inilah dari pelajaran tentang mengkafani. Maka kesimpulannya dari poin-poin yang kita berikan tadi, wajib bagi seorang muslim untuk mengkafani saudaranya yang meninggal dalam keadaan tertutup semua badannya. Jika tidak mempunyai apa-apa maka boleh. Seperti kisah seseorang di perang Uhud dari hadis Jabir yang tidak mempunyai apa-apa. Jika ditutup kepalanya terbuka di bawah, jika ditutup kakinya terbuka kepalanya, maka Nabi menfatwakan agar ditutup kepalanya. Lalu bagi mereka orang-orang yang mampu untuk membeli kafan, maka bolehkah lebih dari satu kafan? Jawabnya boleh. Dengan hadis Nabi bahwa Aisyah ditanya oleh bapaknya Abu Bakar, bagaimana Nabi Muhammad dikafani dengan 3 kain kafan. Dan adapun orang-orang yang meninggal mati syahid, wa yukafanu asyahidu fi thiyabihi allati qutila fihi. Maka untuk orang yang meninggal mati syahid dalam keadaan berdarah, maka dikafani dengan pakaian yang ada padanya. Tidak usah dimandikan dan tidak usah dibuka pakaiannya, tetapi ditutupi kain kafan dalam keadaan darah dan pakaiannya tidak diganti. Dan pendalilan ini seperti 2 orang yang mati syahid di perang Uhud, maka Nabi mengumpulkan keduanya dengan 1 kain karena tidak ada kain. Dan disunahkan asalnya bagi orang yang meninggal itu kain kafannya dan badannya diberikan za'faron, diberikan pengharum. Maka ini asal. Lalu dikecualikan untuk siapa? Di hadis Ibnu Abbas dikecualikan untuk orang yang meninggal dalam keadaan umrah. Maka kata Nabi, janganlah orang yang umrah ini la tumisuhu tiban, agar dia itu tidak tersentuh dengan minyak ataupun pengharum, karena taklilnya fa innallaha yab'atsuhu yaumal qiyamah mulabbiyan, karena orang ini dalam keadaan dibangkitkan oleh Allah dan dia melaksanakan talbiyah. Bagi pertanyaan, baqiya soal, limada jika huwa atau dia mulabbiyan? Karena antum mengetahui atau belum mengetahui dari hukum umrah. Maka hukum dari seorang yang melaksanakan umrah menggunakan pakaian ihram, setelah melewati miqat maka menggunakan pakaian ihram. Dari syarat menggunakan pakaian ihram tidak boleh terkena apa? Dari minyak wangi. Pakaian ihramnya tidak boleh menggunakan minyak wangi. Maka di sini kenapa Nabi mengatakan jangan pakai minyak wangi pada kain kafannya? Karena dia dibangkitkan dalam keadaan mulabbiyan, maksudnya agar dia mempraktekkan dari sebagian ibadah umrahnya di saat dibangkitkan bertalbiyah. Dan orang-orang yang bertalbiyah, orang-orang yang melaksanakan umrah dengan menggunakan pakaian umrah tidak boleh menggunakan pada pakaian umrahnya yang putih-putih itu adalah minyak-minyak wangi. Maka di sini ilahnya wallahu a'lam kenapa Nabi melarang orang ini untuk diberikan minyak wangi pada kain kafannya, karena akan dibangkitkan dalam keadaan mulabbiyan. Akan dibangkitkan dalam keadaan melaksanakan umrah, meskipun tentunya dibangkitkan dalam keadaan umrah, maka orang yang melaksanakan umrah tidak menggunakan minyak wangi pada pakaian umrahnya, sehingga tidak boleh, kata Nabi, dengan la tumissuhu tiban, tidak boleh kain kafannya itu diberikan minyak wangi. Maka ini yang bisa kita berikan
Maka dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi al-matan. Barakallahu fikum.